Waduh, kenapa ini motor kan? Ini mah gila jalan kampung dan nanjaknya gila. Gue rasa nih ereknya gila. Kaget juga gue lihat ada beberapa kabel yang kebakar. Ya mungkin karena nanti kan nggak ada yang nanjak-nanjak. Iya. Nggak ada, itu jalan biasa, mati total. Jadi kali ini ada yang mau curhat tentang motornya. Udah dilihat dah di layar ya. Orangnya udah malas banget, udah senyum-senyum ya. Udah nggak enak banget ngeliatnya ya kan. Kenapa sih kita podcast ada kucing, Pak? Nggak, ini bintang tamu tetap. Oh, udah tetap ya. Pemanis. Ada kucing. Ya kali ini udah lihat di layar ya kan. Udah ada Polytron Fox R yang dipakai sama Pak Iskandar. Nah, Pak Iskandar ini katanya mau curhat tentang Polytron Fox R-nya selama setahun. Katanya ada problem yang harus diadukan kepada masyarakat umum, kepada publik. Oke deh, langsung aja deh tanpa basa-basi ya. Dari awal stepnya, dari udah mulai setahunan lah, ya kan? Setahun kan berarti ya? Ya, mungkin topik yang paling banyak jadi pertanyaan sama penonton ini ya. Baterainya gimana sih? Itu pasti ya? Sewa. Pasti ya. Enggak, bukan. Maksudnya kondisi baterai. Oh, kondisi baterai udah selama setahun. Selama setahun. Nah, jadi ini ada hal yang menarik juga. Jadi waktu kita tes ke mana? Nyer. Bukan. Oh, yang ke riset. Iya. Iya. Yang ke daerah Sentul, ya, kita sempat ke Sentul. Ini kan gue pakai Polytron 2 nih. Ada Polytron 2, ada satu lagi MX 1200. Iya. Iya kan. Lo pakai Yadea kan? Iya, pakai Yadea gua yang warna putih L8S. Nah, kondisi motor memang. Nah, jadi antara motor gua sama motor teman gua nih, kondisinya memang beda beberapa bulan ya. Dia mungkin 4 bulan setelah gue. Oh, 4 bulan. Oh, dia baru beli 3 bulan lah kalau nggak salah. Oh, nggak barengan itu ya? Nggak barengan. Tapi kilometernya 11-12. Oh, tinggian dia sedikit apa gue lah gitu ya. Tadi tapi 11-12 lah. 19.000. Iya, dia juga di angka 18 ribuan. Tapi untuk pemakaian sehari-hari jauhan dia, karena dia ada pekerjaan atau tempat kerja dia di daerah Lebak Bulus. Dari Depok sini, dari Margonda, dan itu tiap hari. Oh, bolak-balik Lebak Bulus tuh. Sedangkan motor gua kan nggak terlalu ya. Nyala nggak? Oh iya, sip sudah lanjut. Jadi kalau motor gua nggak terlalu kerja keras lah. Kerja keras tiap hari juga. Mungkin baru-baru ini aja karena dipakai kerja sama anak. Nah intinya gini, waktu kita jalan ke Sentul dengan posisi baterai 100% ya. Lu 100% dari rumah berarti? Nah mungkin teman gue tinggal 99 mungkin, karena dari Margonda ke sini kan. 99? Berarti turun 1% dong. Dari Margonda ke GDC nih. GDC, alun-alun GDC lah tepatnya. Dari 99. Tapi di jalanan itu berasa banget. Baterai gue justru yang cepet turun ya. Beda. Oh, ngedrain lah gitu ya. Habis gitu. Cepat banget ngedrop. Kalau iya. Jadi kok bedanya bisa sekitar 3% gitu ya. Sampai akhirnya bedanya jauh tuh, sekitar 10%. 10% sampai sekarang saat ini. Oh, pas bolak-balik. Dari Sentul ke sini dia berapa persen? Nah, gue di bawahnya dia 10%. Dengan mode yang sama, mode sport, mode drive. Ya, kalau lihat kondisi kontur jalan sama iya, soalnya kan beriringan kan. Iya, kencang gue ikut kencang, dia pelan gue ikut pelan. Nah, jadi kesimpulannya gini. Memang ada sesuatu di motor gue. Sesuatunya. Gue ngerasanya gini, ini udah ada mulai error. Jadi waktu sampai di Sentul, ya, motor tuh nggak ada indikator overheat ya, nggak ada. Ini Polytron nggak ada overheat? Nggak ada. Emang nggak kelihatan. Teman gue juga nggak ada. Oke, normal. Begitu balik kita setelah ngobrol-ngobrol 3 jam lebih ya di sini. Lebih kita makan makan, ngerokok, ngopi di situ, ngobrol. Parkiran nyalain kan? Tak, lah kok indikator nyala nih. Apanya nih? Indikator heatnya itu, overheatnya. Oh ada engine aja. Jadi nyala lah indikator merah lah gitu ya. Tulisan M
terus ada merah gitu. M Oh, tuh M kan ada merah. M ada mesin ya merah apa mungkin tuh? indikatornya. Jadi kayak panas di Dinamo. dinamonya. Nah, M sama merah tuh, coba ke teman-teman komentar di bawah apa tuh M Terus sama gua merah. matiin, Hmm. gue hidupin lagi, Hmm. hilang. Hmm. Ya, gue pakai. Ini motor nggak bisa lebih dari 40 Pas yang kilo. kemarin, pas yang sentul. Yang disentul itu, Iya, pas yang sentul di kemarin iya itu. sebulan lalu kan. Oh, tapi nggak ketinggalan banget lah kemarin. Enggak, gue nggak sempat melipir. Melipir, gue hidupin, gue matiin lagi, gue nyalain lagi. Bisa lagi. Bisa lagi, udah normal lagi gitu kan. Wah, ini ada apa nih motor ya udah, gitu kan. Nah minggu kemarin, gue pakai ke Cisarua nih berdua istri nih. Oh, Cisarua puncak lah. Bobot gue Nanjak-nanjak lah mungkin, nih. bobot gue tuh 80 kilo, 86 kilo lah ya. Nah bini gue mungkin 75 sampai 80 juga. 86, 75, 130-an lah ya, 140 naik ke kan. sana. Sempat nyasarin tuh lewat mana? Lewat Sumarekon tuh. Gua mau ke Cisarua padahal kan. Wah, nanjak ekstrim. Udah overheat gue lihat. Wah, nggak mungkin nih gue balik lagi kan. Baterai juga udah kekuras karena nanjaknya ekstrim kan. Itu berapa persen baterai waktu itu? Udah 50 tuh. 50% di Sumarekon Bogor pas nanjak. Gue balik lagi ke lewat dari Pajajaran. Gue bayangin loh, udah di Pajajaran. Disuruh belok ke situ begini, gue suruh ikutin itu. Ikutin. Moh, parah ini. Akhirnya gue balik lagi, gue cari Polytron di Sukasari kan ada tuh. Oh iya, buat ngecas nih ceritanya ngecas lagi tuh sampai 88%. Gue baru naik ke Cisarua. Nah, di Cisarua ya ada beberapa titik juga tuh yang akhirnya overheat karena macet kan. Nanjak macet berhenti, naik lagi stop and go lah ya. Ya udah akhirnya berhenti sebentar. Dan sebentarnya itu benar-benar sebentar, paling hitungan 1 menit nggak nyampe lah. Gue jalan lagi tuh, gue paksain kan. Jadi dimatiin nggak? Iya, gue matiin. Matiin. Gue hidupin lagi, nggak ada lagi nih indikator. Sampai akhirnya ke tujuan yang beberapa titik itu tanjakannya ekstrim. Wah itu sempet, ya udah istri gue turun kan. Itu sempet turun itu, Pak? Turun karena nggak kuat. Wah, jadi Saruanya aman. Gue harus belok kiri ke tempat lokasi nih kan, gue mau kondangan kan. Wah ini mah gila jalan kampung dan nanjaknya gila. Gue rasa nih RX juga nggak naik. RX nggak naik gimana? Gue cari jalan alternatif, gue tanya orang-orang situ. Langsung sini aja, langsung sini. Oke, akhirnya ketemu juga sampai lah di situ. Oke itu aman sampai rumah akhirnya. Nah, kalau turunnya sih aman ya. Aman karena turunan kan. Oh iya, pas enak banget gak makan baterai. Besokannya nih kejadian, anak gue pakai. Apa tuh? Setelah gue cas, paginya ya. Pagi gue cas, udah full, terus anak gue pakai mau ke arah Citayam situ kan. Dan jalannya kan nggak ada yang nanjak-nanjak. Iya. Nggak ada itu jalan biasa, mati total. Nggak ada yang tanjakan. Nggak ada, dan total mati total. Waduh. Kenapa ini motor kan? Ini setelah pulang dari puncak, besoknya ke Citayam gitu ceritanya, dipakai lagi lah gitu ya kan, habis dari puncak panas-panasan turun, besoknya dipakai lagi sama anaknya nih. Nah ketika itu di Citayam mati gitu ya. Nah habis itu mati gimana tuh? Mati akhirnya gue setut lah sampai rumah. Ngetut, motor listrik, berat gak? Wah itu gila. Lebih berat ini berarti. Iya. Dan itu kan hari Sabtu ya. Sabtu udah sore kan. Terus besoknya Minggu Polytron tutup. Jadi gue Senin lah baru gue sambangin Polytron. Itu gue setut juga dari rumah. Ya kerusakannya setelah dicek memang ada beberapa kabel yang angus ya. Jadi ada kabel yang angus. Ada gambarnya gue nanti coba gue cari. Itu jadi ada fotonya sih ya. Ntar ada nanti dikirimin ya, ntar kita liatin ke teman-teman. Nah kondisinya tuh ada beberapa ini. Jadi memang pernah bermasalah sampai sekarang ini gue gak pernah betulin karena waktu itu gue betulin di Polytron ngacas ini loh apa modul apa? GPS? Bukan. Modul dinamo, controller, alarm. Oh, modul alarmnya yang kena. Nah, memang udah lama itu. Oh, itu diklaim kan? Gua klaim nggak berhasil di Depok. Depok agak aneh nih.
Oh, nggak bisa diklaim alarm. Harusnya bisa waktu itu karena belum setahun kan. Kalau sekarang memang udah setahun lewat. Oh, garansinya cuma setahun. Iya, setahun Oh. untuk listrikan dan lain-lain. Kalau baterai kan kita bisa ganti ya. Karena sewa ya. Ya, gue juga akhirnya gue suruh cek juga baterai kondisinya gimana. Maksudnya ini Pak katanya masih oke kok katanya gitu ya. Tapi gue nggak pernah dapat print-printannya. Berapa persen. Ya Harus udahlah, ganti baterai gitu ya. Nah, yang rusak itu dia ngasih tahu ada sikring tabung kecil gitu ya. Ya harganya nggak seberapa sih. Sikring tabung. Tapi ada fotonya. Yang itu tadi ada foto itu. Fotonya. Enggak, dia bawa ke gue. Bapak fotoin nggak? Enggak ada. Enggak, ya sikring tapi yang bentuknya tabung kecil gitu. Oh, ya kayak kan sikring kan ada yang gigi, tusuk, ada yang bulat tabung kecil ya, bulat kaca ya. Yang tabung. Gue yakin sih karena bermasalahnya di ECU ya, itu sikringnya yang sikring di ECU kayaknya. Gitu. Karena ECU mati semua kan indikator ini. Iya, tek mati semua, dinyalain nggak pernah mati. Dicas juga nggak mau. Oh, dicas juga nggak mau? Dicas berarti nggak mau kemarin tuh yang pas mati? Nggak mau. Karena memang ECU-nya nggak jalan. Oh. Nah, itu ganti ya, cuma 5.000 sih. Itu doang? Iya, ya harganya paling berapa sih? Ya, kalau di bengkel biasa mungkin 1.000-2.000 kali. 1.000-2.000 ya ECU sikring itu? Sikring itu kan murah. Nah, udah kena biaya servis gue 80.000. Servis apaan? Ya itu servis betulin itu. Oh, 80.000. Partnya 1.000-an, 5.000-an. Iya. Servisnya 80.000. 80.000 gitu. Mahalan servisnya ya. Tapi sebelum nggak pernah servis kayak gitu kan. Iya. Yang gue bingung gini loh, di kilometer sama temen gue. Sama, mungkin dia lebih tinggi lah. Lebih tinggi kan, tiap hari pakainya gila-gila. Tapi kalau gue, nah itu dia, kenapa kok punya gue nih yang yang trouble. Ya. Nah, tadi dulu, generasinya sama nggak sama punya teman? Sama ya. Jadi sama. 4 bulan nggak jauh beda nih, 4 bulan pembelian jaraknya kan. Dari mulai tahun berapa nih berarti? Tahun 2000. Gua kan tuh September 2023. Nah, dia malah 2024 awal. Itu. Jadi Pak Iskandar ini yang gen pertama bener-bener baru Polytron bermulai ya, baru mulai penjualan Polytron. Dan gue masih pakai yang KTP itu kan, yang penerima bansos. Ya? Iya, baru KTP penerima bansos yang listriknya kalau nggak 4,5 dan nggak semua KTP kan. Iya. Setelah terus KTP baru dibuka untuk umum, teman gue ngambil yang itu 4 bulan kemudian. Iya. Kalau dia sih happy aja karena nggak banyak trouble dia. Ya. Yang gen pertama nih. Iya, paling ya minor aja sih, ya kan. Minor aja, nggak pernah trouble yang kayak mati total, nggak pernah tuh temen gue tuh. Gitu. Jadi cuman minor aja, masalah apa sih dia? Tortolnya ya pernah ganti, gue juga pernah ganti kan. Tortolnya patah waktu itu dulu. Patah, temen gue juga pernah ganti tortol itu. Berarti karena naik ke puncak, terus dia mungkin ngepick kali ya dinamonya. Harusnya waktu itu, mungkin ya. Gue nggak lanjutin dulu, gue biarin dulu adem. Sampai benar-benar mesinnya adem, ya kan. Baru gue jalan lagi. Tapi begitu gue kontak lagi off, terus gue on indikatornya mati, ya gue sikat lagi. Iya, biar dia nggak berarti, tapi matinya juga ademnya belum terlalu turun suhunya. Jadi gue saran aja nanti kalau pengguna Polytronnya, kalau begitu ada indikatornya gini, ada tulisan M, terus ada merah gitu keluar ya, ada terus setengahnya M gitu, lalu berhenti deh. Paling nggak 5 menit ya? Ya, paling nggak 5 menit. Siram air nggak gimana? Ya kalau mau siram. Jangan dong. Biar cepet dingin. Jadi itu deh, tungguin aja, karena sambil istirahat juga lah ya. Gitu. Itu letaknya di mana si fuse sikringnya itu, di controller? Gue rasanya di ECU-nya, di controller. Berarti bapak nggak ngelihat? Nggak ngelihat, karena di dalam kerjainnya. Oh, jadi pas dibawa motornya, dibawanya di towing atau bapak nganter sendiri? Gue stut dari sini. Buset, disetut. Informasi aja, nyetutnya itu 5 kilo ada ya? 5 kilo. Dari Polytronnya nggak di... Soalnya gini, kalau pakai home service katanya, lama nih Pak, kita lihat jadwalnya dulu, gitu kan. Biasanya gue juga kalau darurat pakai home service. Gue juga pernah, nanti konten sebelumnya kan gue pernah cerita. Iya. Ya kan, gue pernah mogok di UI, nah mereka samperin tuh, karena darurat kan. Itu. Kalau kemarin
Satu, gue udah gak garansi, ya kan? Hilang berarti garis kelistrikan setahun doang berarti ini. Setahun doang ya. Pendek ya. Pas setahun mati, apalagi tapi kalau baterai garansinya ya selama kita berlangganan. Iya, selama berlangganan terus nih, ya. Lifetime lah selama kita berlangganan. Misalnya drainnya itu sampai 50% ya, itu kan udah gak layak dipakai kan. Itu kita bisa buka baru. Berarti ini baterai health-nya selama setahun udah berapa persen? Kalau mungkin gue kemungkinan aja ya, sekitar udah di angka 90 sih. 90 penurunannya dalam setahun 85 90 lah. Jadi hilang berapa? 10 sampai 15 ya. 10 15. Nah, itu dia yang tadi gue bilang. Ini kan kalau masalah baterai, sebenarnya bukan karena umur kan, harusnya karena pemakaian. Pemakaian. Ya, teman Bapak yang satu lagi dengan kilometer yang sama dan bahkan nih gue ketemu kemarin waktu di Bogor, dia itu 2000 bulan Maret 2024. Dan dia pakai buat apa ojol, udah 35.000. Gue sampai kaget. Itu 35.000 sekarang. 35.000 waktu gue sama-sama ngecas. Tapi gue tanyain nggak ada masalah soal baterai, nggak ada. Baterai health-nya? Iya, justru itu. Dia bilang nggak ada isu soal baterai. Karena ya nggak tahu lah ya, mungkin beberapa ini kayak gue nih, mungkin gara-gara modul awalnya. Ya, terus dulu kan pernah goyak-goyak gitu ya, masalah di apa dudukannya dulu ya, yang pas video pertama kita udah jelasin, cuman Pais mungkin jelasin lagi dah. Terus ada lagi yang ya itu dia, mungkin ada korsleting di bagian elektronika alarm. Itu yang bikin ada short sedikit, bocor sedikit kali ya, itu short circuit gitu ya. Memang nggak boleh lah ya, satu overheat nggak boleh, ada kebocoran juga nggak boleh gitu kan. Nah, tapi ya gini, kalau untuk motor listrik, saran gue nih, ini fitur keamanan kan, lo perhatiin banget tuh yang namanya indikator ya. Syukur-syukur kalau memang motor lo ada indikator overheat, itu bagus banget. Lo cari deh, karena gini, kalau lo paksain dia nggak ada indikator overheat nih, dan dia panas dan dia nggak mampu. Ya nggak mampu dalam arti kita nggak tahu kualitas kabelnya mampu nggak menahan panas. Kalau kagak itu kan bisa meleleh dan kemana-mana jadi gitu. Kebakar lah, jangan sampai kebakar lah gitu kan. Paling nggak putus dulu lah gitu ya, tag ya kan. Terus juga security-nya ya, misalnya sikring-sikringnya kan dia dari mana-mana gitu kan. Nah itu memang sih kalau kita sebagai user nggak bisa tahu lebih detail di situ ya kan. Jeroannya paling nggak ada indikator overheat, itu paling bagus ya. Jadi kita warning lah buat kita sendiri, kalau misalnya nanti ada tiba-tiba overheat, kita tahu nih motor kita udah sampai mana gitu ya, kayak kemampuannya. Kalau udah nggak bisa, drop. Kalau dia gua mati, nggak ada indikator overheat, lek udah diinin dek matiin kayak bapak gitu, off sedikit, onin, jalan lagi. Tapi ntar kalau misalnya panas lagi, dep mati, digas nggak bisa. Kalau itu kan sama kan, berarti kasusnya sama lah ya. Iya. Kayak gitu juga ya. Cuman ngepick ini terjadinya fuse-nya ya kan, waktu itu ke puncak. Dari situ kan, setelah dari fuse puncak, ngepick tanjakan berdua boncengan, habis itu turun pas ke Citayam, loyo ada tuh das. Tapi sebenarnya nggak ini ya, maksudnya kalau kita lihat harusnya pas di puncaknya. Nah justru itu kan. Makanya gue kemarin gue juga agak kaget juga, gue lihat ada beberapa kabel yang kebakar. Ya mungkin karena, nah itu dia, fuse-nya ini kenapa nggak langsung putus gitu ya? Iya, harusnya putus gitu ya. Gitu. Iya, harusnya di puncaknya. Padahal besokannya itu ya tadi gue bilang, jalannya juga nggak terlalu panjang kan, biasa-biasa aja, datar lah gitu. Ada perkampungan gitu. Malah mati ya. Beruntung sih ya, maksudnya beruntungnya gue nggak pas di sana ngerepot. Waduh, gue harus tapi tolong siapa. Tapi kalau kita logika, kenapa nggak di puncak? Tapi beruntungnya jangan di puncak gitu kan, pas lagi jauh-jauhnya dari rumah gitu. Apalagi nyetot motor ini berat juga ya. Berarti itu doang 80.000 servisnya, habis itu fuse-nya diganti. Fuse-nya itu ngebeli di luar apa di Polytron ada? Nggak, dia Polytron, nggak tahu dia dapat dari mana. Pokoknya ini Pak harganya 5.000 ya. Saya tadi beli di luar gitu. Oke. Gitu kan. Oke, berarti untuk pergantiannya doang 80.000. Mungkin kalau anak elektro bisa ganti sendiri kali ya.
Ya, untuk unit perkabelan gitu-gitu doang sih sebenarnya kan. sebenarnya kemarin itu bisa aja gue bongkar, cuman masalahnya satu, gue Nah. takutnya baterainya yang bermasalah. Nggak ketahuan di mana indikasi yang Daripada gue benernya tuh di mana. spekulasi, ya Ya, kan? spekulasi Mendingan hancur gue bawa kemana-mana. ke bengkel resmi aja deh. Gitu Berarti kan. dia nyolok, berarti si teknisinya lah kita katakan bisa tahu nih, bukan baterai nih Pak, ternyata ini diurut-urut kabel. Jadi dengan kelistrikan baru bisa. Dia gitu. waktu buka itu udah langsung tahu ada masalah karena ada gitu. beberapa kabel yang kelihatan angus-angus gitu ya. Berarti dia untuk listrikan oke ke Polytron, cuman untuk kayak ganti ban, komstir, kayak gitu-gitu yang gue servis langsung ke Polytron, jadi all in di situ. Gimana? Dan itu dia kemarin gue udah cerita ya. Kalau untuk listrikan mereka tuh udah ready lah. Oke, makanya dia kan dari perusahaan elektronik, ya betul. kan. Tapi kalau lu ganti ban, ganti apa, itu kayaknya mereka nggak siap. Oh, itu dia yang jadi gua kalau barusan nih gua ganti ban. Tadi nih. Di Polytron? Enggak. Di sini yang deket. Gak tukang ban. Iya. Kayak ya jangan planet ban. Disebut. Ya, itulah pokoknya ya. Nah, jadi ya udahlah, oke lah. Jadi gua kalau ada masalah ban, masalah apa, gua juga punya teman bengkel kan. Jadi ke situ. Ya, dulu bekas montir kebetulan. Jadi bukan kalau kelistrikan, bukan di kelistrikan di Polytronnya seputar ECU, dinamo, kabel-kabel itu ke Polytron. Kalau seputar kayak komstir, dinamo, ganti ban, persok itu nggak bisa di Polytron. Nah, satu kemarin juga jadi waktu gua di bengkel dikasih tahu, Pak nih alisnya mati satu nih, kan ada alisnya tuh depannya. Lampu. Nah itu ke situ bisa. Ini kita mau dicek apa gimana Pak? Soalnya kalau harus ganti ini lumayan nih, karena harus ganti sama headlampnya segala macam. Wah mahal dong. Dia nyediain tapi. Ya kalau headlamp mah ada, cuma mahal coy. Berapa headlamp? Ya nggak tahu ya, bisa di atas 500 lah. Oh headlamp doang tuh ya? Iya udah sekali sama alis kan nyambung. Oh jadi satu itu. Gue nggak tahu berapa duit, tapi yang pasti di atas 500. Waduh, tapi ya udah putus aja ya udah lah gitu ya. Ini kemungkinan soket, tapi paling sialnya ya lampunya ya kan. Ya udah nggak usah deh, ntar aja gue sendiri, gue bilang gitu. Kalian di rumah. Berarti, nah dari Fuse tadi di servis 80.000, jadi hitungan 85.000 lah ya total beres. Sampai sekarang masih enak. Sekarang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dinamo gitu ngerebet-berebet, baterainya jadi kelari-lari nggak kemana-mana? Nggak. Speedometer? Cuman ya itu aja, memang baterainya udah mulai, kalau gue yang tadi ya. Drop ya, setahun lah ini drop ya. Ya mungkin kasus tertentu ya. Karena gini loh, kalau klaimnya dia kan bisa tahan sampai 3 tahun, ya kan? 3 tahun. Jadi dan gue juga pernah ngobrol sama yang kemarin itu, sama ojol-ojol yang pakai ini. Iya banyak banget. Apalagi ngantri waktu itu gue lihat di bang. Bayangin loh, dia rumah di ngantri Cilebut. Pan. Ojol Polytron ngantri buat ngecas. Dia rumah di Cilebut nih. Gue tanya, lu biasa narik di mana? Di Jakarta bang. Wah lu gila lu. Terus dari Cilebut lu ke Jakarta dulu? Iya. Kan lu ngabisin baterai ya di sana ya. Habis itu dia ngecas. Iya, terus gue tanya, kalau lu narik misalnya, sehari lu bisa berapa kali ngecas? Minimal 2 lah bang, jadi gitu. Iya, jadi gitulah. Nah, terus kalau lu mau ngecas di PLN ya, kalau Polytron lu gratis dapat fast charging juga. Kalau di PLN lu siapin duit minimal 20.000. Iya, bener. Dan nggak kepake semua. Iya. Syukur-syukur kalau di SPKLU-nya lu dapat yang masih ada kan. Kalau nggak ada gratis tuh. Ya kan? Itu pun nggak bisa fast charging lagi kayak di Polytron. Tergantung charger kita kan. Ya, ngikutin kan kita, iya. Itu berarti ya gitulah kalau Polytron jadinya memang baterainya setahun berarti ya draining 90%, 10%. Dan memang ban lah ya. Ban itu harusnya kalau ban depan apalagi ya. Kalau lo motor-motor Jepang minimal lah, paling enggak lo bisa 2 tahun lah kalau ban depan. Ini setahun gue udah ganti loh. Setahun udah ganti. Dan udah tipis banget ban depan. Kalau ban belakang malah gue udah ganti kan. Iya kalau belakang wajar. Enggak wajar juga. Kemarin gue udah pernah cerita kan. Itu kemakan sebelah.
Oh iya iya iya, jadi Ya, sebelahnya baru berapa bulan itu kan. berarti nggak balance ya hitungannya ya, Nah habisnya itu samping ya. makanya kemarin tuh kasusnya kan gue ganti shock breaker. Ah mungkin karena shockbreaker kali ya. Nah iya. Scottish Fold iklan kucing tuh Pak, kucing siapa Pak? Ini Oh, jadi ya gitu, Pak Iskandar itu cerita ke Cisarua. Intinya adalah mungkin naik kuat, tapi begitu Pak ya, ngepik akhirnya fuse-nya ya jebol. kalau sendiri ya Sendiri mungkin kondisinya, kuat ya. gue rasa sih jalan itu sih nggak terlalu nggak terlalu masalah. Cuma karena gue Masalah ya. berdua, Kalau ya berdua ya gitulah, kalau ya, berdua kan pasti beban. gue Ya kan? paksain. Itu berarti dari setahunan ke belakang nggak pernah begitu kan? Nggak pernah. Pernah ke puncak nggak setahun ke belakang? Nggak pernah. Nggak pernah Ya, juga. kemarin itu yang Oh yang kesentul itu kita doang sentul kan? doang, dan itu sendiri Itu pun ya. nggak terlalu parah, nggak Ya. terlalu ngepik terus kan? Berarti emang pas setahun fuse jebol karena tapi jebolnya ya nggak di puncaknya gitu kan, pas pulangnya untungnya begitu, tapi secara logika harusnya secara sistem atasnya di atas jebol karena kan panasnya di atas kan, pulangnya jebol. Selama setahun baterainya nge-drain 10%, tapi menurut gue 10% cepet oke lah Pak, setahun loh dengan Ya. 19 km 19.000 km tuh masih oke lah, masih Iya, tahap tapi normal yang lah. gue nggak bisa terima tuh teman gue Oh, kilometernya itu sama, meskipun dia belum setahun. nah, karena teman Bapak belum setahun, kilometer lebih tinggi, Iya, bahkan dipakai buat ojek online. nggak ojek Enggak, online, itu enggak. dia pakai tiap hari Oh, lah, pakai tiap hari. dan Tapi jaraknya lumayan. kilometer 35.000 ya Nah, kan, lebih tinggi, tapi baterai health-nya lebih di atas Bapak ibaratnya ya. Berapa tuh Pak? Tahu nggak baterai health-nya? nggak pernah tahu. Cuman pernah kan tahu. gue pernah yang kemarin, Oh, yang gue sandingin kan, ah, sama-sama. Lu tinggal berapa? Sekian loh, kok gue udah sekian, gitu oh, loh. iya 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 iya. Turun Jadi sekian. baterainya Nanti gue tanya lagi, lu berapa pakainya? hmm, Lu masih sekian persen. Oh, kok sekian persen lebih rendah gitu loh. Padahal perbandingannya. jarak kan sama kita. Perbandingan berapa persen tuh? 2, 3, 5. Jadi pertama 2%, Ah. terus gue tanya lagi, udah turun lagi jauh jadi 4%, itu kan sampai akhirnya tuh beda 10% sampai sini. Oh, shot jauh banget dong. Iya. Perbandingannya jauh loh itu, Iya. 10%. Kalau untuk sama-sama jalan sama, berangkat sama, itu sama jauh lah. Lebih buruk. Iya. Gue juga bingung ya kalau masalah perawatan apa Iya, perawatan sama-sama nggak dirawat kita. itu rawatnya 80.000 yang tadi ke servis. Misalnya nih, wah lu oli lo kali kagak nggak ada oli. Nggak ada oli. Apa Kabel dong? kali. Kalau Kabelnya kabel kan nggak gitu. mungkin lo, lu gimana? Kali aja kan kabelnya Polytron ini nih Bukan, ganti. maksudnya kita soal pemeliharaan. Ah. Misalnya kayak bilang, wah lu nggak Nggak diganti oli mulu lah gitu ya. Gitu kan. Iya. Caranya Masa gue gimana tahu buka-buka ya? semua itu kan, nggak mungkin. Nggak, cara tahu gimana berarti ya. Jadi oli lu nih udah Tapi nggak enak memang kan motor gitu. gue jarang mandi. Tapi itu juga nggak ngaruh harusnya. Jarang mandi banget. Motornya begini nih mandi. Aduh, ada. Besok lama-lama gue ganti token ini. Jadi udah itu aja nih aduan beserta kawan-kawannya selama setahun memakai Polytron Fox R. Selama ini gen pertama, itu aja gen pertama lah ya. Ya pengalaman pertama sih, udah setahun ya, berarti Polytron baru setahun nih ibaratnya ya. Baru setahun. 2023 2024 ini bulan Oktober Bapak berarti iya bener. Tapi gue juga salut juga ya, maksudnya gini loh. Banyak juga ojol yang pakai Polytron. Iya, banyak loh. Murah kali Pak waktu itu, harganya oke lah gitu, 13 juta. Nah, mungkin itulah skema jualnya bagus. Artinya lo, jadi gini, kalau lo compare dengan baterai swap, nggak lebih murah ternyata daripada lo harus sewa baterai kayak Polytron. Aku mau review lagi ntar. Nanti kita compare. Ya, boleh. Soalnya gue habis sebulan 200. Boleh. Iya. Kita compare nih, sehari lo berapa? Bisa ya? berapa lo jajan apa untuk swap baterai? Kan hitungannya per kilometer. Iya, betul. Iya nggak? Ya, tapi ya menurut gue lah itulah. Ya, itu lo nggak bisa kalau lu compare sama sewa baterai 200, kalau gua lebih worth it yang gua 200 daripada lu swap bayar per hari dan lu harus cari tempatnya. Iya. Memang lu nggak ada keluar biaya buat listrik ya, nggak ada. Betul. Tapi di situ jadinya. Ya itu. Di situ bayarnya tinggal di compare aja nih. Top up lah. Sekali ngecas lo berapa untuk berapa kilo, ya kan? Nah, dia sekali swap berapa untuk berapa kilo, kan gitu. Iya, benar. Iya. Tapi ya itu ada videonya nanti ya. Jadi udah deh, gini aja. Ada lagi yang mau dikatakan
selama memakai Polytron selama setahun, intinya dan kesimpulannya gimana nih Pak untuk Polytron Fox R menurut Bapak yang udah pakai selama setahun? Intinya sih gini lah, kalau hal-hal yang perintil-perintil gitu gue nggak ngambil pusing lah ya. Selama yang tadi gue bilang bahwa apa, hal-hal yang paling penting itu baterai lah. Baterai. Ya. Baterai itu. Jadi baterai. oke lah kalau kita anggap setahun 10% masih oke, ya udahlah. Karena ibaratnya baterainya juga, baterai handphone juga kan ya sama. Kekuatannya berapa sih? Ada baterai health-nya. Kalaupun drop juga kan tinggal gua klaim. Iya. Nah, ini udah 60% nih. Betul. Ya kan? Coba di gitu. Ya baterai health-nya dicek lagi gitu. Itu aja baterai. Nah, nanti kan diganti. Dapat baru lagi. Paling sewa 200 diganti lah. Iya, selama 60% ya, berarti di bawah 60% ya digantinya. Kalau menurut gua nggak tahu ya, tapi dulu kayaknya seingat gua 80% aja 80% diganti. Iya, katanya gua nggak tahu kan, gua belum pernah komplain soal itu. Dan kemarin gue juga suruh cek baterai health, katanya masih oke. Ya udahlah. Tapi kan bisa lihat di HP kan baterai health juga? Enggak ya? Kalau lagi jalan mungkin ya, tapi gue cuma lihat indikator doang sih, baterai health nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Karena baterai health itu kan gini, lu harus cek benar-benar gitu loh. Iya, benar-benar di fisiknya juga. Jadi lu harus, kan ada alatnya sendiri kan? Iya. Ada alatnya. Ini berapa sih? Multimeter tester lah, dicas dalam waktu sekian jam, terus dibikin drain sekian jam. Nah, itu ada yang hilang berapa gitu kan. Jadi itu ya, berarti kesimpulannya baterai, ya. Ada lagi yang kelistrikan, kabeling, indikator, ban, itu ya paling ya. Ya, kalau itu sih di luar ini. Itu di luar. Ya mungkin kalau untuk ban ya memang harga segitu paketannya gimana. Wajar lah kalau bar tuh emang pemakaian sih. Yang jelas lo pas beli baru bannya gondrong gitu kan. Iya, benar sih. Ya, terus ya itu juga pilihan juga, lu kalau mau nyaman ya lu ganti. Ya kan, termasuk shock breaker, kayaknya semua jadi juga masalah umum di motor listrik. Iya, bener gak? Iya bener. Iya, udah. Itu pilihan aja udahlah. Iya, bisa shock breaker gitu loh. Itu udah bobot lah, beda isu umum lah ya. Iya, umum. Kalau kayaknya semua motor listrik itu ya problemnya. Iya, problemnya itu. Kita ngelihat yang dan sebut yang lain gitu kan, gitu juga. Dan gue juga baru tahu nih, ini ada lagi satu hal. Kemarin gue dapat notif. Gue kan biasa tagihan muncul tuh tanggal 10. Ya, tanggal 10. Terus batas waktu pembayaran tanggal 18. Ini sewa baterai ya? Ya. Oke. Nah, di tanggal 10 sampai tanggal 18, tanggal 12, gue udah dapat notif tuh. Oh. Notifnya tuh begini. Kecepatan Anda dibatasi karena Anda belum membayar sewa baterai. Waduh. Oh, dibatasin kecepatannya? Iya, jadi di range waktu 10 sampai 18, ya itu kan batas pembayaran maksimal kalau ya. Deadline-nya kan di tanggal 18. Nah, kalau tanggal 18 benar-benar mati itu handphone, motor nggak bisa dipakai karena dimatiin dari sana. Dari 10 gue dapat notif itu kecepatan dikurangi. Gue juga baru tahu itu ya. Ini berapa kecepatannya? Dibatasi berapa ya? Kalau salah 40 km per jam. 40 doang. Dan itu kan di remote dari sana. Oh. Iya kan? Gitu. Nah, gue juga nggak tahu apa ini kebijakan baru ya kan. Dulu nggak pernah ada gue. Dulu nggak pernah ada. Telat bayar ya udah. Nanti coba tanya pengguna Polytron yang lain. Ya di komentar lah pengguna Polytron bener nggak tuh? 10 tanggal 10 ya, tanggal 10 ke depan. Enggak, itu beda-beda kan. Oh iya, beda-beda tanggalnya ya. Oh, saya baterai beda-beda. Beda-beda tuh. Maksudnya itu berapa nggak tahu beda-beda, gue nggak tahu sama ya. Tapi kalau gue 10 sampai 18. Kelewat berapa hari? Kalau nggak salah 2 hari. Lewat 2 hari, apakah sama kasusnya gitu kan? Iya, pokoknya gitu. di batas awal itu sampai ke deadline, nah itu di situ kecepatan lo dikurangin. Oh, deadline 2 hari. Nah di situ dikurangin nggak buat teman-teman yang punya Polytron Fox R? Tentunya kalau misalnya kejadian yang sama itu dikurangin atau enggak gitu. Coba komentar. Atau kalau lo memang bener-bener kayak gue ya, tahu-tahu nggak tahu gitu kan, tahu lo geber motor nggak bisa dari 40 nih, ya kan? Di notif juga kelihatan.
Ada kalau lo di handphone. Dibatasi 40 kilometer. Oh. Mungkin gara-gara gue juga curiganya waktu gue disentul. Apa dia lagi mungkin coba lagi, program itu nggak bisa lebih dari 40. dia lagi Gitu. ngetes dulu selama Polytron yang udah pengen tenggat waktu, Iya, digituin dulu padahal kali. gue waktu itu dalam kondisi yang Ya prima aja gitu. nggak ada tagihan nggak ada gitu tagihan. loh. Nah itu mungkin. Nah itu tuh yang jadi masalah tuh ya kan, ketika tenggat waktu tidak dibayar 40 lagi jalan ngeng deng. 40. Tapi kalau dari tanggal deadline ya udah pasti aman. motor lo mati deh. Oh, nggak aman maksudnya. Iya. Kalau deadline lu nggak bayar nih, tanggal 18 lu nggak bayar, udah. Mati ya. Nah, nih ya, dari berarti. itu dia lah. Nah, jadi unik juga. Berarti kesimpulannya memang Polytron kitanya sebagai user harus bayar tepat waktu, dan juga motornya aman ya, berarti ya. Kesimpulan utamanya tuh ujungnya aman lah ya. Tapi ya Bapak ini katanya baterainya sih tidak ikhlas dengan, karena baterai dengan dibandingkan dengan temennya yang 35.000 km dan ini 19.000 km cepat habis gitu. Bedanya 10%. Sama ya tadi pas kasih Sarua fuse-nya kebakar pas pulang, tapi bukan pas di atas malah justru ya. Gitu aja paling. Itu aja, Pak. Itu aja ya. Gitu aja buat teman-teman yang punya Polytron Fox R, coba teman-teman komentar di bawah juga, kali aja ada kasus yang sama atau enggak kasus yang berbeda, tinggal komentar di bawah. Thank you teman-teman, selamat jumpa di video selanjutnya, bye-bye.